بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada malam hari ini insyaallah Jalla wa'ala kita kembali melanjutkan dan meneruskan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Pada pertemuan yang terakhir disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah sudah dipilih menjadi Khalifatu Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, pengganti Rasulullah. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji, mendengarkan bersama apa saja aktivitas Abu Bakar setelah beliau ditunjuk dan dibaiat menjadi khalifah. Disebutkan bahwa keputusan pertama yang dilakukan dan aktivitas pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah adalah memberangkatkan pasukannya Usamah. Memberangkatkan pasukannya Usamah. Dan kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam wafat di hari Senin, Rasulullah sudah menunjuk Usamah memimpin satu pasukan perang menuju negeri Syam untuk melawan orang-orang kafir di perbatasan atau di tepi negeri Syam yang perbatasan dengan negara Arab pada waktu itu. Oleh karenanya, ketika Usamah sudah melakukan perjalanan dan sampai di daerah yang disebut dengan Al-Jurf, sedikit di luar kota Madinah, Usamah berhenti karena mendengar sakitnya Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Akhirnya ditunggu sampai hari Senin, ternyata Allah tabaraka wa taala wafatkan nabinya pada hari Senin. Oleh karenanya seluruh pasukan itu kembali ke pusat kota Madinah untuk menunggu keputusannya seperti apa. Apakah ia akan melanjutkan perjalanan ataukah seperti apa. Singkat kisahnya, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, menjadi pengganti Nabi, itu arti khalifah. Lalu kemudian Abu Bakar ingin melanjutkan apa yang telah diputuskan oleh Nabi, yaitu memberangkatkan Usamah Ibnu Zaid radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma dengan tentaranya. Dan kala itu Usamah masih berusia 18 tahun. Seorang anak muda, pemberani, anaknya seorang sahabat yang disebut dengan kekasih, anaknya kekasih Nabi. Karena Zaid ibnu Harithah adalah sempat diangkat menjadi anak angkatnya Nabi, yang kemudian sempat dinisbatkan kepada Zaid ibnu Muhammad. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala melarang nabinya, ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka, disebutkanlah mereka kepada ayah mereka. Jangan disebutkan Zaid ibnu Muhammad, tapi disebutkan kepada ayahnya. Maka disebutkanlah kepada ayahnya, itu Harithah, Zaid ibnu Harithah. Zaid memiliki anak namanya Usamah.
Usamah ibnu Zaid. Di usia 18 tahun, Nabi menunjuknya sebagai khalifah, menunjuknya sebagai panglima, sebagai amir al-jaish, untuk berangkat ke negeri Syam. Ketika Nabi menunjuknya ini, Nabi juga menunjuk prajurit yang akan berangkat. Termasuk di antara prajurit yang akan berangkat itu senior-senior sahabat. Jadi, Usamah ini junior dalam arti anak muda, tapi memimpin senior-senior para sahabat, di antaranya Umar ibn Khattab, di antaranya Abu Ubaidah ibn Jarrah, di antaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini semua orang-orang besar di sahabat. Mereka panglima-panglima di zaman Nabi, di Badr, di Uhud, dan seterusnya. Tapi keputusan Nabi menetapkan demikian, mereka menjadi prajurit di bawah kepemimpinan Usamah ibnu Zaid. Di sini disebutkan adanya omongan di antara orang-orang yang hadir, bagaimana Nabi menunjuk anak muda Usamah ibnu Zaid, sedangkan ia memimpin senior-senior para sahabat. Maka kata Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam di masa hidupnya sebelum ia wafat, kalau kalian meragukan kepemimpinannya, maka kalian sebelumnya telah meragukan kepemimpinan ayahnya. Lalu kemudian kata Nabi, demi Allah, Usamah ibnu Zaid adalah orang yang layak untuk menjadi panglima perang, dan ia adalah orang yang aku cintai, dan ia adalah orang atau termasuk orang yang paling aku cintai. Oleh karenanya Usamah radhiyallahu taala anhu ardah, ketika kemudian mendengar Nabi wafat, kembali ke pusat kota Madinah menunggu apa yang akan diputuskan. Abu Bakar dengan tegas, dengan mantap mengatakan Usamah harus berangkat. Padahal kondisi Madinah sangatlah genting. Kenapa genting? Karena saat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam wafat, banyak kabilah-kabilah, suku-suku yang murtad, keluar dari Islam. Ada juga kabilah-kabilah yang tidak keluar dari Islam, tapi tidak tunduk di bawah kekuasaan Abu Bakar. Artinya mereka tidak mau menunaikan zakat. Mereka mau sholat, tapi tidak mau menunaikan zakat. Maka seluruh sahabat pada waktu itu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, berpendapat bahwa Usamah ibnu Zaid dan pasukannya tidak diberangkatkan ke Syam, lalu ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah yang sangat memungkinkan suatu saat kapanpun juga diserang musuh dari luar. Itu sepakat para sahabat. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika mendengar ucapannya Umar bin Khattab ini, maka ia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya ada gerombolan anjing menggigit dan menarik istri-istri Nabi pun di kota Madinah ini, aku tetap akan berangkatkan tentaranya Usamah. Maksudnya Abu Bakar menggambarkan bahwa kalau Madinah dalam kondisi yang tidak aman, bahkan istri-istri Nabi pun tidak aman, tetap saja aku akan berangkatkan pasukannya Usamah, karena ini adalah pasukan yang telah ditunjuk oleh nabinya. Aku tidak mungkin sedikit pun mencabut apa yang telah menjadi keputusan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam saat beliau masih hidup. Akhirnya Usamah keluar. Di saat Usamah akan meninggalkan kota Madinah, Abu Bakar membersamai Usamah, dan Usamah di atas kudanya. Abu Bakar berjalan. Abu Bakar, ingat ya, kita garis bawahi, Abu Bakar di sini sudah menjadi khalifah, sudah menjadi pengganti Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Usamah hanya satu bagian dari pemerintahan Abu Bakar, kalau bisa dikatakan demikian. Usamah naik di atas kudanya, Abu Bakar yang menuntun kudanya. Maka kata Usamah radhiyallahu taala anhu arda, wahai khalifat Rasulullah, wahai pengganti Rasulullah, demi Allah, engkau yang naik atau aku yang turun? Artinya, engkau yang naik kuda atau aku yang turun? Jangan kemudian engkau yang di bawah, yang jalan, aku yang tetap di atas kuda. Maka kata Abu Bakar, demi Allah, engkau tidak boleh turun dan aku yang tetap berjalan. Apa salahnya
Abu Bakar ini, ya, apa salahnya Abu Bakar ini berjalan beberapa saat untuk kemudian ia berjalan membersamai pasukan yang akan berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, di saat itu kemudian Abu Bakar minta izin. Ya Usamah, kalau seandainya diperbolehkan, aku meminta Umar untuk tidak ikut serta dalam pasukan ini. Lihat ya, posisi Abu Bakar di sini secara kekuasaan lebih tinggi daripada Usamah. Dan Usamah hanya bagian dari kekuasaan Abu Bakar. Tapi karena Nabi sudah menentukan Umar sebagai bagian dari pasukannya Usamah, maka di saat Abu Bakar membutuhkan Umar untuk tinggal bersama Abu Bakar di Madinah, Abu Bakar meminta izin kepada Usamah. Kata Abu Bakar, kalau engkau lihat, kalau engkau pandang tidak mengapa, maka aku meminta Umar untuk tinggal membersamaiku. Karena Abu Bakar sangat memerlukan musyawarahnya Umar, nasihat-nasihatnya Umar. Lalu Usamah mengizinkan tentunya. Oleh karenanya, Umar tidak ikut serta dalam pasukannya Usamah karena diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Karena pasukan Usamah ini cukup banyak dan mengurangi jumlah pasukan kaum muslimin di Madinah, maka Abu Bakar mengumpulkan pasukan dan tentara yang tersisa. Karena Madinah ini sangat mengkhawatirkan. Kapanpun sangat ada kemungkinan ya pasukan atau orang-orang yang murtad itu datang menyerang kota Madinah. Oleh karenanya Abu Bakar membagi beberapa kelompok untuk menjaga pintu-pintu kota Madinah. Seluruh jalan yang menuju kota Madinah dijaga oleh beberapa pasukan dari kalangan sahabat, dan ditunjuk di situ beberapa panglima seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Zubair bin Awam, seperti Talhah bin Ubaidillah, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Dibagi-bagi. Ya, mudahnya hari ini checkpoint gitu ya. Setiap masuk kota Madinah dicek siapa yang mau datang ini. Jangan-jangan mau membuat kerusuhan. Walaupun pasukan kaum muslimin sangat berkurang. Dan subhanallah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah tetap bersikeras untuk memberangkatkan tentaranya Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu ardahuma, di sini justru membuat satu gambaran kekuatan bagi kaum muslimin. Mengapa? Usamah ibn Zaid ini ketika berangkat ke negeri Syam melewati permukiman dan suku-suku yang berada di sepanjang jalan menuju negeri Syam. Setiap suku-suku yang melihat itu, kabilah-kabilah yang melihat tentaranya Usamah ini, maka mereka mengatakan kaum muslimin masih dalam kondisi kuat. Ya, kalau yang berangkat saja seperti ini kuatnya, berarti yang tersisa lebih kuat lagi. Padahal yang tersisa di kota Madinah lebih sedikit daripada yang berangkat. Ini salah satu hikmah dan kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, yang nampaknya di awal orang kalau melihatnya keputusan Abu Bakar di awal ini justru tidak bijaksana. Gimana ceritanya kota Madinah ini sangat membutuhkan pengamanan, sangat berbahaya. Musuh-musuh Islam sudah siap-siap akan menyerang kota Madinah dan menggulingkan kekuasaan. Tapi justru ia bersikeras untuk apa? Untuk berangkatkan tentara Usamah. Hanya alasannya karena tentara ini, pasukan ini sudah ditentukan oleh Nabi, maka aku tidak bisa kemudian mengurungkannya atau menahannya. Itu saja alasannya. Dan ternyata para ulama kemudian menyebutkan bahwa di antara hikmah yang kemudian didapatkan dan hasil dari kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq ini justru memperkuat saf dan barisan kaum muslimin. Karena kemudian kabilah-kabilah yang ada keinginan untuk menyerang Madinah, ketika melihat pasukan Usamah dengan kekuatan yang sangat besar, mereka berpikir ulang. Kalau yang keluar saja menuju negeri Syam segini besarnya, apalagi yang tinggal di kota Madinah. Begitu cara berpikirnya. Padahal yang tinggal di kota Madinah jauh lebih sedikit daripada yang berangkat bersama Usamah. Ya. Kemudian, setelah Usamah diberangkatkan, tentu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah mendapatkan berbagai macam kabar dari kabilah-kabilah dan suku-suku yang murtad.
Begitu juga beberapa tamu dari kabilah-kabilah itu datang untuk menyebutkan dan menjelaskan, kami tetap sholat, tapi kami tidak akan menunaikan zakat kepadamu. Kenapa? Karena ketika dahulu kami menunaikan zakat kepada Nabi, kami mendapatkan doa darinya, dan doa dari Nabi itu ketenangan bagi kami, karena Allah sudah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari harta mereka, menyucikan, memuliakan mereka, dan jangan lupa, kata Allah, doakan mereka, karena doamu itu membuat ketenangan bagi mereka. Allah berfirman begitu kepada Sayyidina Al-Habibin Mustafa alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Maka kabilah-kabilah menganggap kalau Nabi sudah wafat, maka nggak ada lagi yang mendoakan kami, dan doanya Nabi berbeda dengan doamu ya Abu Bakar. Oleh karenanya kami tidak akan menunaikan zakat, kami tetap akan sholat. Di sini Abu Bakar mengambil keputusan yang luar biasa kembali. Selain tadi berangkat Usamah dengan kekhawatiran yang sangat luar biasa, Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi seluruh yang murtad dan memerangi seluruh yang enggan membayar zakat. Dan di posisi lain seluruh sahabat berbeda dengan Abu Bakar, seperti kasusnya tadi pemberangkatan pasukannya Usamah. Umar bin Khattab, orang yang paling berani untuk mewakili seluruh sahabat yang tersisa. Kata Umar, ya Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, kata Nabi begitu. Kata Nabi telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya, maka terjagalah darah mereka, harta mereka, kecuali sesuai dengan ketentuan Islam, illa bihaqqiha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Yang mana zakat dulu ditunaikan di masa dan di hadapan Nabi, maka mereka juga harus menunaikan di masaku. Karena ini adalah kewajiban berkaitan dengan harta, tidak berkaitan dengan Nabi atau yang lainnya. Ini berkaitan dengan harta, artinya tetap wajib sampai hari kiamat. Demi Allah, kalau mereka tidak menyerahkan kepadaku walaupun hanya anak kambing, maka aku akan perangi mereka. Ketika Abu Bakar memiliki keputusan yang sangat tegas seperti ini, ya, Umar melihat ketegasan Abu Bakar yang seperti ini itu seperti ketegasan Abu Bakar memberangkatkan pasukannya Usamah. Oleh karenanya, Umar kemudian tidak lagi menghalangi Abu Bakar dan mengatakan bahwasanya aku melihat kebenaran bersama Abu Bakar As-Siddiq karena ketegasan dalam mengambil keputusan tadi. Di sini, dalam dua kondisi ini, kita melihat bagaimana peran Abu Bakar itu berbalik arah dengan perannya Umar. Kenapa? Umar lebih dikenal tegas, lebih dikenal berani mengambil keputusan. Tapi dalam kondisi ini ternyata Abu Bakar lebih berani, lebih tegas. Ya. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda memang dikenal sebagai orang yang hatinya sangat lembut. Oleh karenanya ketika Rasulullah memerintahkan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia, bagi orang-orang, bagi sahabatku. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu rajulun asif, orang yang gampang menangis, hatinya terlalu lunak. Dia mulai baca Al-Quran sudah nggak kedengaran apa yang dibaca. Cari yang lain saja, jangan Abu Bakar. Tapi di sisi lain, ketika beliau telah mengambil keputusan dengan keilmuan dan dasari pengetahuan yang diketahuinya, maka cukup tegas dan berani. Walaupun tadi lihat ya, bagaimana keputusan Usamah diberangkatkan, bagaimana juga memerangi ini.
Karena maksudnya Umar pada waktu itu, kita selesaikan dulu perkara di internal di dalam kota Madinah dulu ya. Kita kuatkan, kita bungkam dulu orang-orang munafik, karena orang-orang munafik semakin memberanikan diri, menampakkan diri mereka. Kita selesaikan dulu internal Madinah. Kalau sudah, baru kita selesaikan sedikit demi sedikit. Tapi Abu Bakar tidak. Melakukan peperangan secara terbuka. Bayangkan, tentara Usamah sudah berangkat, lalu kemudian secara terbuka ia memerangi siapapun dari kabilah-kabilah yang murtad itu. Disiapkan pasukan-pasukannya. Oleh karenanya, ini menunjukkan ketegasan, keberanian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang saat itu Umar sendiri tidak sampai dalam ketegasan dan keberaniannya. Makanya ketika ditanya siapa orang yang paling pemberani setelah Rasulullah, Abu Bakar. Siapa orang paling pemberani setelah Rasulullah? Abu Bakar. Ini tampak keberanian Abu Bakar di sini, melampaui keberanian Umar radhiyallahu taala anhu arda. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Salah satu ketegasan ya yang dilakukan Abu Bakar terhadap orang-orang yang murtad. Ya. Abu Bakar mengirimkan pasukan dan memerangi dua suku, Asad dan Ghatafan. Akhirnya mereka kalah. Setelah mereka kalah, karena mereka murtad, mereka kalah. Mereka mengutuskan utusan kepada Abu Bakar untuk bernegosiasi. Utusan ini mengatakan, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, mari kita berdamai. Kata Abu Bakar, pilihan kalian hanya dua. Yang pertama, aku perangi kalian sampai habis, atau berdamai tapi dengan menghinakan diri kalian di hadapanku. Menghinakan diri kalian di hadapan kekuatan dan kekuasaan kaum muslimin. Apa itu? Kami milih yang kedua, tentu mereka sudah kalah ya. Kami milih yang kedua, kami memilih damai. Kata Abu Bakar, pertama, seluruh senjata yang kalian miliki diserahkan. Seluruh kendaraan perang yang kalian miliki diserahkan. Yang hanya tersisa hewan ternak kalian. Kemudian kalian dipersilahkan untuk mengembala, untuk yang lainnya, ya. Tapi tadi senjata, kendaraan perang, kuda-kuda semua disita. Kemudian yang lain, ya, kalian harus membayar diat dari orang-orang Islam yang gugur karena memerangi kalian. Sedangkan kami tidak ada kewajiban membayar diat dari orang-orang yang telah kami bunuh dari kalian. Ini keputusan yang luar biasa ini. Lalu kemudian ketahuilah bahwa orang-orang terbunuh dari kalangan kaum muslimin, mereka di surga, dan yang terbunuh dari kalangan kalian, mereka di neraka. Lalu kemudian apa yang didapati kaum muslimin dalam peperangan mengalahkan kalian, itu menjadi hak kaum muslimin. Dan apa yang kalian dapati dari kaum muslimin dalam peperangan itu, maka kalian wajib mengembalikannya. Jelas ini keputusan yang luar biasa, yang menyudutkan ya. Padahal mereka datang sudah bertaubat ya, mau masuk Islam lagi gitu kan. Tapi Abu Bakar begitu keputusannya. Maka Umar di sini kembali lagi Umar melakukan instruksi gitu. Umar mengiyakan seluruh keputusan Abu Bakar kecuali satu. Kecuali satu, yaitu Umar mengkritisi keputusan Abu Bakar, mereka harus membayar diat kaum muslimin yang gugur melawan mereka. Kenapa? Kata Umar, ya Abu Bakar, mereka ini yang gugur dari kalangan kaum muslimin sedang melakukan kewajiban dan mereka gugur dalam posisi jihad fi sabilillah. Kalau orang yang posisi gugur dalam jihad fi sabilillah, kemudian lawannya itu masuk Islam, tidak ada kewajiban bagi lawannya itu untuk membayar diat. Ya. Jadi kalau terjadi peperangan antara orang kafir dan orang Islam, kemudian banyak yang gugur dari orang-orang Islam, kemudian orang kafir ini kemudian masuk Islam, setelah perang kalah masuk Islam, itu tidak ada kewajiban mereka bayar diat untuk orang-orang Islam yang sudah gugur. Nggak ada. Ya sudah, mereka gugurnya di jalan Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka kemudian karena Umar mengatakan demikian, maka Abu Bakar kemudian menerimanya. Karena apa yang dikatakan Umar diaminkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, di sini usulan Umar diterima.
Oleh karenanya memang Umar bin Khattab ini sangat diperlukan oleh Abu Bakar sebagai penyeimbang. Sebagai penyeimbang dalam kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Lalu kemudian Abu Bakar mengirimkan utusannya. Ya, dalam majlis ini tidak bisa disebutkan setiap peristiwa yang ada karena fokus kita kepada kisahnya Abu Bakar. Tapi misalkan Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan utusannya untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, ya, di mana peperangan itu peperangan yang sangat luar biasa karena Musailamah Al-Kadzdzab satu di antara orang yang kemudian murtad. Karena Musailamah ini masuk Islam, kemudian dia murtad dan mengaku menjadi nabi, kan begitu. Memiliki pasukan yang sangat kuat sehingga banyak juga terbunuh dari kaum muslimin ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab ini, yang kemudian dibunuh oleh Wahsy bin Harb, Musailamah ini. Kemudian ya tentu panglimanya pada waktu itu Khalid bin Walid. Panglimanya pada itu Khalid bin Walid, tapi Musailamah dibunuh oleh Wahsy bin Harb, ya. Kemudian juga Abu Bakar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh atau satu di antara yang hadir dalam pasukan ini dan berhasil membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi ini juga orang yang mengaku nabi di negeri Yaman. Kalau tadi Musailamah Al-Kadzdzab di negeri Yamamah, kalau Al-Aswad Al-Ansi ini negeri Yaman. Tepatnya hari ini di kota namanya kota Zamar, ya. Di situ Bani Ans, orang-orang dari Ans itu di situ. Nah, ada seorang yang bernama Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu ardah, inilah yang melakukan eksekusi terhadap Al-Aswad Al-Ansi. Begitu juga Abu Bakar kembali mengirimkan Khalid bin Walid untuk memerangi Tulaihah ibnu Khuwailid Al-Asadi, dan Tulaihah ini juga murtad dengan pasukannya. Walaupun setelah dia kalah, dia berhasil melarikan diri ke negeri Syam, dan kemudian sampai di negeri Syam ia kembali lagi masuk Islam dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini di antara pasukan-pasukan yang dikirimkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda untuk memerangi kabilah-kabilah dan suku-suku yang mereka murtad atau enggan untuk menunaikan zakat. Oleh karenanya banyak dari kalangan para salaf yang mengatakan bahwa Islam ini, ya, Islam ini kalau bukan karena Abu Bakar maka sudah akan lenyap. Karena keputusan yang menyelamatkan kota Madinah dengan memberangkatkan pasukannya Usamah, dengan memerangi seluruh yang murtad, ya, makanya kata Waqi' bin Jarrah rahimahullah wa radhiyallahu anhu mengatakan apa? Laula Abu Bakrin As-Siddiq dhahab al-Islam. Kalau bukan karena Abu Bakar As-Siddiq maka Islam itu akan lenyap. Ini kata siapa? Kata Waqi' bin Jarrah radhiyallahu taala anhu arda. Begitu juga banyak di kalangan ulama mengatakan hal yang senada, hal yang serupa berkaitan dengan keputusan yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk menyelamatkan keislaman pada waktu itu. Tentu kemudian setelah Abu Bakar selesai menundukkan suku-suku, kabilah-kabilah yang murtad dan juga enggan bayar zakat, setelah selesai ini semua, internal kaum muslimin selesai, maka Abu Bakarlah orang pertama yang kemudian mengirimkan pasukan dalam peperangan yang kita kenal, peperangan Yarmuk. Dan peperangan Yarmuk ini adalah suatu peperangan yang sangat-sangat dahsyat di antara umat Islam dan Romawi. Ini pertama kali, ya, dan pintu penaklukan, ya, Romawi pada waktu itu, kerajaan Romawi pada waktu itu. Dan pada waktu itu yang pertama kali menjalankan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, dengan mengirimkan Khalid bin Walid, Amr bin Al-As dan Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam peperangan yang kita kenal Ma'rakatul Yarmuk. Hanya saja di tengah-tengah peperangan ini Khalid bin Walid mendapatkan surat bahwa Abu Bakar wafat, dan dia digeser dari seorang panglima menjadi prajurit dan digantikan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi Abu Bakar Siddiq di sini menyaksikan atau melewati satu peristiwa di awal, yaitu peperangan Yarmuk. Hanya saja beliau tidak hidup lama sampai tuntas dalam peperangan Yarmuk.
Kemudian perang itu akan dimenangkan kaum muslimin, tapi dimenangkan di saat pada kekuasaannya Umar Ibn Khattab. Di saat pada kekuasaannya siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Di antara peristiwa yang terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, Amr bin Al-As dan Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma melakukan suatu keputusan yang ini bukanlah bagian dari tradisi kaum muslimin, yaitu apa? Memenggal kepala panglima, salah satu panglima yang berada di negeri Syam, kepalanya dipenggal, lalu kepala ini dikirimkan ke Abu Bakar. Jadi laporan kemenangannya dengan cara mengirimkan kepala panglimanya. Gitu. Selain ada laporan surat dan kabar bahwa kita telah menang, dikirimkan juga kepala panglimanya. Abu Bakar di sini marah, sangat marah. Kata Abu Bakar, apakah kita harus ikut-ikutan dengan cara orang-orang Persia dan Romawi? Karena ketika Abu Bakar dihadirkan kepala itu, Abu Bakar mengingkarinya. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, ya Abu Bakar, mereka juga melakukan hal yang sama terhadap kami. Kalau mereka berhasil mengalahkan kami, kepala panglima kami dipenggal dan dibawa, diabadikan di tempat mereka sebagai tanda kehancuran kami. Maka inilah yang kami lakukan juga. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah, apakah kalian mengikuti sunnahnya, tata caranya orang Persia dan Romawi? Jangan ada lagi panglima dimanapun dia berperang lalu kemudian mengirimkan kepala atau penggalan kepala kepadaku. Ya, ini kemarahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, karena beliau merasa cukuplah yang sampai kepadaku kabar dan surat dari panglima-panglima ini. Di antara peristiwa di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memiliki satu keputusan yang juga melalui kontroversi lagi nih, yaitu apa? Mengumpulkan Al-Qur'an. Mengumpulkan Al-Qur'an. Jadi Abu Bakar didampingi oleh Umar mendapatkan kabar bahwa banyak dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum ajma'in yang mereka hafal Al-Qur'an itu gugur dalam peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Abu Bakar mendapatkan bisikan dari Umar, ya Abu Bakar, kalau para penghafal Al-Qur'an terus-menerus berkurang, Al-Qur'an ini akan hilang. Kita harus ada upaya untuk mengabadikan Al-Qur'an dalam tulisan dan dikumpulkan. Abu Bakar merasa ini perkara yang berat. Kenapa perkara yang berat? Karena Nabi tidak pernah melakukan ini. Kenapa kita melakukannya? Abu Bakar merasa, aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang Nabi belum pernah melakukan. Di masa Nabi, Al-Quran sudah ada ditulis oleh para sahabat, tapi Nabi tidak pernah mengumpulkan Al-Quran itu semuanya jadi satu bagian. Maka Abu Bakar mengatakan tidak mungkin. Akhirnya terus dibujuk, didiskusikan oleh Umar, sampai kemudian Abu Bakar menerima usulan Umar. Dan ini pentingnya Umar ini menjadi tangan kanannya Abu Bakar, ya, penyeimbang dari keputusan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memanggil seorang yang paling bisa diberikan tugas untuk mengumpul Quran, yaitu siapa? Zaid bin Thabit. Dipanggillah Zaid bin Thabit oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda untuk mengumpulkan seluruh tulisan-tulisan Al-Quran. Abu Bakar berceritalah, ya Zaid, begini kisahnya, kami mengamati begini-begini, sampai pada intinya kami berikan tugas kepadamu untuk mengumpulkan seluruh Al-Quran atau potongan-potongan catatan Al-Quran yang dimiliki para sahabat di rumah-rumah mereka, kumpulkan jadi satu bagian. Kata Zaid bin Thabit, demi Allah, memindahkan gunung lebih ringan daripada aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu kata Zaid bin Thabit. Demi Allah, memindahkan gunung lebih ringan daripada aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian Abu Bakar terus berdialog dengan Zaid bin Thabit sampai kemudian Zaid bin Thabit menerima, sebagaimana kala Abu Bakar juga menerima usulan dari Umar bin Khattab. Akhirnya Zaid bin Thabit mengumpulkan seluruh bagian-bagian Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak turunkan sekaligus gitu kan, tidak, tapi potongan-potongan ayat, potongan-potongan surat dimiliki oleh banyak sahabat, dikumpulkan. Ada yang ditulis misalkan di lembaran batu, ya, papan-papan dari batu, ada juga dari lembaran dari kulit,
dan seterusnya. Semua dikumpulkan, dijadikan jadi satu bagian. Hanya saja pada waktu itu hanya mengumpulkan bagian-bagiannya saja, dijadikan satu. Belum ditulis ulang dari awal sampai akhir. Jadi hanya upaya untuk mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang tercatat, dikumpulkan jadi satu. Tapi belum ditulis ulang dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu belum terjadi. Kita ketahui nanti terjadinya pada zamannya Utsman bin Affan. Ya. Tapi keputusan pertama kali mengumpulkan Al-Quran yang ada di para sahabat itu adalah keputusan Abu Bakar. Jadi Utsman di masanya hanyalah kemudian menuliskan ulang, menyalin ulang dan menertibkan dari awal sampai akhir. Tapi kan bahan intinya ada dalam keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Oleh karenanya orang paling berjasa dalam penulisan Al-Quran ini selain Utsman bin Affan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di antara aktivitas yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah memanggil para sahabat yang telah diberikan janji oleh Nabi. Jadi Nabi sebelum wafat ini berjanji kepada sebagian para sahabat, nanti kalau datang harta dari Bahrain, ya, dari suatu daerahnya Bahrain. Bahrain itu bukan negeri Bahrain hari ini, tapi pesisir Teluk Arab, ya, ada daerah itu yang hari ini deretannya Kuwait dan seterusnya, itu dulu satu bagian, dan banyak sekali harta yang selalu datang dari sana. Maka Nabi berjanji kepada sebagian para sahabat, kalau nanti datang aku akan berikan kamu, aku akan berikan kamu, akan berikan. Ketika datangnya harta dari Bahrain, maka Abu Bakar kemudian memanggil para sahabat, siapa saja yang telah dijanjikan oleh Nabi akan diberi. Ya, kemudian Abu Bakar membagikannya, di antaranya misalkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu ardhah, yang Nabi mengatakan kepada Jabir, kalau saya nanti datang harta dari Bahrain, aku akan memberikanmu sekian dan sekian. Kemudian ketika datangnya, dia mendatangi Abu Bakar dan mengatakan, Nabi telah berjanji kepadaku akan memberikan sekian dan sekian. Oleh karenanya kemudian Abu Bakar memberikan kepada Jabir. Ketika diberikan, ya, Jabir mengambil, dia mengambil 500. Tidak disebutkan apakah 500 dirham atau 500 dinar. Andai kata 500 dirham, dirham kan lebih sedikit ya pada dinar. Andai kata itu 500 dirham, 500 dirham itu setara dengan 50 dinar. 500 dirham setara dengan 50 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. Artinya 1 dinar itu kira-kira 5 juta. Kira-kiranya 1 dinar. Berarti kalikan 50. 5 juta kalikan 50. 250 juta. Setelah sudah diambil begitu saja, ini cuma-cuma ya, karena janji dari Nabi. Kata Abu Bakar, ambil lagi yang semisalnya. Jadi dapat 500 juta sekaligus ya. Jelas seketika itu, karena Nabi sudah berjanji untuk memberikannya kepada Jabir. Ketika datang Abu Bakar memberikan, ambil janji Nabi, lalu kata Abu Bakar, tambah lagi 2 kali lipatnya. Ya. Ini satu di antara aktivitas yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, yaitu apa? Melanjutkan tugasnya Nabi. Karena Nabi sudah berjanji, maka Abu Bakar kemudian yang menempatinya. Ya. Kemudian di antara tugasnya Abu Bakar tentu ya menyelesaikan perkara-perkara di antara kaum muslimin ketika ada pertikaian. Misalkan di antara satu pertikaian adalah Umar sendiri menceraikan satu istrinya yang bernama Ummu Asim. Ya, Asim ini kakek dari ibunya Umar ibn Abdul Aziz. Asim ini atau Ummu Asim ini diceraikan oleh Umar di saat Asim usianya masih 4 tahun. Antara Ummu Asim dan Umar terjadi perebutan. Ya. Umar merasa dia berhak untuk mengambil Asim, dan ibunya merasa berhak, aku yang lebih berhak. Masih kecil ya, 4 tahun. Lalu kemudian keduanya datang kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar memutuskannya untuk istrinya Ummu Asim, atau mantan istrinya lebih tepatnya begitu. Ya, Abu Bakar mengatakan, ya, belayannya, dekapannya, aromanya
lebih baik untuk dirinya, maksudnya ibunya, ya, daripada aromamu dan belayanmu dan dekapanmu. Oleh karenanya, ini haknya ibunya. Sampai nanti kalau dia sudah besar, silahkan nanti kemudian dia memilih mau ikut siapa. Jadi di sisi lain, subhanallah, Abu Bakar tidak pandang bulu ya nih. Umar, tangan kanannya, selalu memberikan solusi yang terbaik untuk dirinya. Tapi di saat itu berkaitan dengan keadilan, maka ditegakkanlah atas siapapun juga. Sekalipun itu atas sahabatnya, tangan kanannya, ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa di antara yang terjadi dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi panglima atau menjadi khalifatu Rasulullah alaihi afdhalus salati wa wassalam, ia masih beraktivitas secara normal, artinya dia masih melanjutkan perdagangannya. Abu Bakar ini berdagang, di antara dagangannya Abu Bakar adalah kain. Maka di suatu pagi Abu Bakar membawa kainnya, menggotong kainnya mau dijual di pasar. Umar, Abu Ubaidah menyegatnya, ya nih. Anta khalifatu Rasulullah, kamu ini sebagai penggantian Nabi, gimana ceritanya masih membawa dagangan dan dagang di pasar? Bayangkan nanti sekarang tergambar ada bupati atau masih begitu, ya nih. Karena Abu Bakar tidak sedikit pun mengambil dari harta kaum muslimin. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau aku nggak bekerja, aku kasih makan apa anak-anakku? Ya nih. Kalau aku nggak berdagang, aku kasih makan apa keluargaku? Ya nih. Oleh karenanya, kemudian diputuskanlah oleh ahli syura pada waktu itu, Abu Bakar diberhentikan dari berdagang secara paksa. Lalu kemudian ia dikafar kehidupannya oleh siapa? Baitul Mal. Jadi itu awalnya Abu Bakar tidak. Jadi tidak Abu Bakar mengajukan gitu ya. Abu Bakar mengajukan, saya harus digaji dong, saya khalifat Rasulullah, masa nggak digaji lah. Dia berupaya, jualan ya jualan. Makanya gimana nggak bisa khalifah Rasulullah itu sudah banyak masalah, banyak yang diselesaikan, masa harus terjun di pasar jualan. Maka Umar dan Abu Ubaidah dan ahli syura pada waktu itu sepakat untuk Abu Bakar tidak boleh lagi berdagang, tapi kemudian diberikan bagian dari Baitul Mal. Berapa yang diberikan? Abu Bakar diberi 2000 dirham. Tapi kata Abu Bakar, itu kurang. Kata Abu Bakar, kalian sudah menghalangiku untuk berdagang, satu, aku nggak ada penghasilan lagi. Aneh. Yang lain, aku memiliki anak-anak dan istri-istri. Istri Abu Bakar bukan satu. Aneh. Gimana aku menafkahi mereka? Aku minta 500 lagi. Maka disepakati Abu Bakar diberi 2500 dirham. Dikonvert tadi. Coba dikonversi tadi. 2500 dirham itu sama dengan 250 dinar. Ya, karena sekali lagi 1 dinar itu 10 dirham. Jadi 10 kali lipatnya. 250 dinar. Tadi kalau 1 dinarnya 5 juta, 250 kali 5 juta berapa? 250 kali 5 juta. Berapa ini? Abah Sutoyo ini biasanya ngitung-ngitung duit soalnya. Berapa? 1/4 M ya. Nah, itu. Dikasih Abu Bakar. Ada tunjangan lain lagi. Ini baru dikasih. Abu Bakar karena khalifah, secara otomatis khalifah itu setiap hari menjamu tamu. Masa diambilkan dari ini? Lah, di Abu Bakar setiap hari dijatah 1 kambing. Tapi bukan untuk Abu Bakar, untuk tamu-tamunya. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau boleh aku minta kepala dan kakinya untuk keluargaku. Lihat. Khalifatul Rasulullah, dia tidak meminta dagingnya nih. Dia minta, kalau boleh aku meminta kepalanya dan kakinya untuk keluargaku. Karena memang bukan untuk Abu Bakar kambing ini, jatah 1 kambing ini untuk menjamu kaum muslimin yang setiap hari. Namanya khalifah, tamunya setiap hari datang ya nih. Gimana dia kalau 2000 saya tetap aja kurang. Dari mana-mana datang harus menjamu, jamuannya kan apalagi makannya seperti itu, nggak bisa. Akhirnya setiap hari diberikan. Bisa dibayangkan kekayaan kaum muslimin pada waktu itu seperti apa? Jelas ya. Kalau Abu Bakar 1 kambing ya, ini setiap harinya jatahnya. Ya, kalau 1 kambing dengan ukuran yang besar ya 3 juta, 4 juta setiap harinya ya. Nah, kalikan 2 tahun 3 bulan Abu Bakar berkuasa. Nah, kalikan saja sendiri ya nih, subhanallah luar biasa. Ala kulli hal, apapun itu. Itu semua dari apa? Dari zakat,
Harta itu dari mana? Dari zakat. Harta itu dari mana? Dari fai. Harta itu dari ghanimah perang. Itu semua. Jadi operasional semua diambilkan dari situ. Dari sedekah-sedekah yang terkumpul di Baitul Mal, itu semua. Ya. Ini satu di antara peristiwa yang terjadi pada Khalifah Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Waktunya adzan Isya ya. Adzan dulu, kita lanjut insyaallah. Kita berupaya selesai malam hari ini. Kenapa malam hari ini selesai? Kita pada pertemuan yang ke-13 ya. Dan Abu Bakar itu juga wafat pada tahun 13 Hijriah. Ya, 3 tahun. Nggak tahu berapa lama kita bahas Abu Bakar ini. Nggak tahu, sudah lama sekali. Di antara kisah dan peristiwa yang terjadi pada khilafah atau kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Abu Bakar As-Siddiq ini seorang yang wafi, seorang yang sangat setia dan bakti kepada nabinya. Satu di antara cara untuk melanjutkan ya, bakti kepada Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atammus salam, beliau ini berkunjung kepada orang-orang yang dicintai Rasulullah. Satu di antara yang dikunjungi Abu Bakar adalah Ummu Aiman. Kita tahu Ummu Aiman yang disebut dengan hadinatu Rasulullah, wanita yang merawat Nabi di saat Nabi masih kecil, ialah merawat Nabi, yang dikenal dengan Barakah Al-Habasyiyah namanya, dan dinikahkan oleh Nabi dengan Zaid bin Harithah, ibunya Usamah, masih hidup. Kala itu Ummu Aiman masih hidup. Maka Abu Bakar mengajak Umar, ya, karena Nabi di zaman hidupnya sangat berbakti dan berbuat baik kepada Ummu Aiman. Oleh karenanya Abu Bakar ingin melanjutkan kebaikan Nabi ini. Maka Abu Bakar mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahuma untuk apa? Untuk mengunjungi Ummu Aiman. Sampainya ke rumahnya Ummu Aiman menangis melihat kedua sahabat Nabi ini. Ya. Lalu kemudian mereka berdua menyangka bahwa Ummu Aiman ini menangis karena teringat Nabi. Maka mereka berdua mengatakan, "Ya Ummu Aiman, apa yang Allah miliki untuk nabinya itu lebih baik daripada ia masih hidup bersama kita." Artinya jangan bersedih ya nih. Nabi sekarang itu dalam kondisi jauh lebih baik daripada sekarang, daripada hari ini. Lalu kata Ummu Aiman, bukan itu yang membuatku menangis. Tapi yang membuatku menangis adalah karena wahyu telah terputus dari langit. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Jadi Ummu Aiman tidak menangisi kepergian Nabi, dalam arti benar ia sedih, tentu itu suatu yang manusiawi. Tapi Ummu Aiman jauh daripada itu ketika ia mengatakan, aku tidak menangis karena itu, tapi aku menangis karena wahyu tidak lagi turun dari langit. Kecintaan para sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam kepada kalamullah dan firman Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya setelah Ummu Aiman mengatakan demikian, Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Jadi tangisannya Ummu Aiman ini dan alasan disebutkan menjadikan Abu Bakar dan Umar sama-sama menangis radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara peristiwa yang terjadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah pernah melaksanakan salat subuh membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, tahu semua ya surat Al-Baqarah ya. Setelah surat Al-Fatihah seluruhnya dalam 2 rakaat. Ya. Oleh karenanya setelah selesai Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang imam ya nih, beliau yang imam. Setelah selesai dari salat, Umar, sekali lagi Umar yang selalu pemberani untuk mengatakan apapun kepada Abu Bakar. Makanya Abu Bakar selalu menjadikannya memang sahabatnya ya nih. Kata Umar, semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Bagaimana kalau nanti kita sholat sampai keluar waktu ya nih, sampai terbit matahari? Hampir, karena itu terbit matahari ya nih, hampir terbit matahari. Ya. Jadi membaca surah Al-Baqarah di dalam 2 rakaat, Abu Bakar membacanya tapi tidak mengeluarkan sholat subuh ini. Hampir terbit matahari, tapi belum. Kata Umar,
semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Gimana kalau kita kemudian sholat sampai keluar waktu? Kata Abu Bakar, kalaupun sampai keluar waktu, maka kita tidaklah terhitung orang-orang yang lalai. Maka secara hukum fikih dikaji. Di dalam mazhab Syafi'iyah dijelaskan, apabila seorang memulai sholatnya itu di awal waktu atau di pertengahan waktu atau tersisa waktu, bisa melaksanakan sholat seutuhnya, tapi dia memperpanjang sholatnya sampai keluar waktu, maka dia tidak berdosa. Ya, maka dia tidak berdosa. Jelas? Kenapa? Karena ketika memulai sholat, memang masih ada waktu yang cukup untuk sholatnya secara normal. Ya, ini dia. Ini hukum fikih yang berkaitan dengan itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah, di suatu pagi dia mandi dalam kondisi cuaca dingin yang membuatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah panas 15 hari. Jadi beliau sakit panas selama 15 hari sehingga beliau tidak lagi keluar untuk memimpin salat kaum muslimin. Siapa yang diperintahkan untuk menggantikannya? Umar bin Khattab. Ya. Di saat Abu Bakar berhari-hari sakit, Abu Bakar sudah merasa dia akan wafat. Oleh karenanya Abu Bakar menyiapkan penggantinya. Tapi tidaklah dia menggantikan dengan keputusan begitu saja, tunggal. La. Di saat ia sedang sakit, ia memerintahkan sebagian sahabat untuk menjumpainya. Dipanggillah Abdurrahman ibn Auf. Lalu kata Abu Bakar, Abdurrahman, apa menurutmu tentang Umar? Umar ini menurutmu bagaimana? Kata Abdurrahman, seluruh yang aku ketahui, engkau lebih mengetahuinya dariku. Jadi untuk apa aku menyebutkan alasanku atau pandanganku tentang Umar? Seluruh yang aku ketahui tentang Umar, engkau lebih tahu. Kata Abdurrahman. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, demi Allah, Umar itu lebih baik daripada apa yang akan kamu katakan atau dalam pandanganmu. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan. Pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana menurutmu Umar? Kata Abu Bakar, yang aku ketahui dari Umar, yang batinnya lebih baik daripada zahirnya. Ini mimbab mubalaghah, yani berlebihan. Jadi Umar ini dalamnya lebih baik daripada luarnya. Artinya sangat-sangat sempurna, yani. Orang itu biasanya apa? Luarnya lebih baik daripada dalamnya, kan begitu. Tapi kalau dikatakan dalamnya lebih baik dari luarnya, nah ini ajib, yani. Artinya luarnya saja sudah baik, apa dalamnya lebih baik lagi. Itu kata Utsman. Oleh karenanya dengan beberapa panggilan orang-orang yang didudukkan oleh Abu Bakar ini, Abu Bakar menuliskan wasiatnya agar yang menggantikan dirinya apabila ia wafat adalah Umar ibn Khattab. Ketika Abu Bakar sudah menuliskan wasiat, dalam posisi masih sakit, datanglah Ali dan Talhah, 2 orang. Masuk menjumpai Abu Bakar. Kata Ali dan Talhah, ya Abu Bakar, bagaimana engkau akan berjumpa dengan Allah dan engkau menunjuk Umar sebagai penggantimu? Abu Bakar mengatakan, kalian berdua menakut-nakutiku? Aku akan menjawab dengan mudah. Aku akan mengatakan, ya Allah, aku telah menggantikan orang yang paling baik di permukaan bumi setelahku. Selesai. Aku tidak pernah lihat orang yang lebih baik di permukaan bumi selain Umar. Selesai. Itu tanggung jawabku. Jadi Abu Bakar tidak takut, kan? Maka Abu Bakar mengatakan, kalian berdua menakut-nakutiku? Aku akan mengatakan kepada Allah Taala, aku telah memilih seorang yang paling baik yang tersisa. Selain itu pula, kan itu sudah disebutkan bahwa Abu Bakar ini tidak memutuskan seorang diri, tapi beliau sudah bertanya juga, ya, dari sahabat-sahabat yang lain, ya. Radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Abu Bakar menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, surat yang cukup singkat. Intinya di situ adalah apabila kemudian aku wafat, maka aku bersaksi bahwasanya tidak ada orang yang lebih baik daripada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab lah yang akan menggantikanku. Kemudian ketika Abu Bakar ini sudah sakit, sudah hampir wafat, beliau memerintahkan kepada Aisyah, ya Aisyah, hitung seluruh hartaku. Yang lebih
setelah aku memimpin, berikan kepada Umar. Lihat ya. Abu Bakar tadi kan diberi 2.500 dirham setiap hari. Tapi di akhir hayatnya. Jadi jangan kita anggap, oh dia kaya raya. No. Tapi kata Abu Bakar, di akhir hayatnya, seluruh harta yang lebih semenjak aku menjadi khalifah. Artinya Abu Bakar ingin mengatakan bahwa harta yang sebelum aku menjadi khalifah, ini hartaku. Dan ini nanti jadi warisanku. Ya, nanti ini menjadi milik kalian, yakni anak-anakku. Tapi yang lebih setelah aku menjadi khalifah, bukan milikku. Itu semua milik khalifah setelahku. Kasihkan kepada Umar. Ternyata setelah dihitung, ya, hanya ada 2. 1, seorang budak laki-laki. 2, unta. Dah itu aja. Inilah yang kemudian keduanya diperintahkan Abu Bakar untuk membawanya kepada Umar ibn Khattab dan diserahkan kepada Umar radhiyallahu taala anhu arda. Maka kata Umar ibn Khattab, ya Abu Bakar, engkau telah membuat susah orang yang memimpin setelahmu. Berat ya. Bagaimana seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda benar-benar membersihkan seluruh harta yang sekiranya itu berkaitan dengan kekuasaannya di masanya. Ya, dan mengembalikan sebagaimana beliau sebelum memimpin. Inilah harta yang murni beliau dapatkan dari perdagangannya. Itulah yang diwariskan dan dibagikan untuk keluarganya. Sedangkan yang lebih daripada itu diperuntukkan untuk apa? Untuk pengganti Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Pada hari Senin, di usia beliau 63 tahun. Pada hari Senin, di usia beliau 63 tahun, di akhir bulan Jumada al-Akhirah. Di akhir bulan Jumada al-Akhirah. Sebutkan, Jumada al-Akhirah ini hanya tersisa lagi 8 hari. Artinya sekitar tanggal 22 Jumada al-Akhirah. Ya. Jumada al-Akhirah sekitar 22 hari atau 21 hari, kan tergantung satu bulan itu 30 atau 29. Tapi dikatakan kurang 8 hari lagi Jumadal Akhirah itu tutup dan berganti bulan yang berikutnya. Pada hari Senin, usia Abu Bakar 63 tahun, pada tahun 13 Hijriyah beliau wafat radhiyallahu taala anhu arda. Wafatnya disebabkan apa tadi? Sakit ya. Tadi mandi di pagi hari, 15 hari beliau sakit panas tinggi sampai kemudian beliau wafat. Di saat beliau wafat, sebelum beliau wafat, beliau sudah merasa, ini hari apa? Kata, ini hari Senin. Kata Abu Bakar, mungkin hari ini aku akan wafat. Oleh karenanya tolong disiapkan kafan. Dia bertanya, Rasulullah lu dikafani berapa kafan? Rasul dikafani dengan 3 kafan. Kata Abu Bakar, aku punya 2 pakaian ini yang aku pakai. Ada 2. Lalu belikan lagi 1 kafan. 1 kain lagi, lapisan kain. Untuk menjadi lapisanku yang baru. Kata keluarganya, ya Abu Bakar, ini pakaianmu ini sudah kotor, sudah. Dan seterusnya. Kata Abu Bakar, kain yang baru itu lebih layak untuk orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang wafat, sudah nggak layak lagi dia menggunakan kain baru. Cukuplah apa yang dimilikinya ini, dan tambahan 1 lagi untuk mengenapi sunnahnya Nabi alaihi afdhalus salatu wassalam. Radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Kemudian disebutkan bahwa yang memandikan Abu Bakar itu istrinya. Ya, oleh karenanya para ulama di sini menyebutkan bahwa secara hukum fikih boleh seorang istri itu memandikan suaminya dan sebaliknya apabila wafat. Padahal secara syariat Islam dia bukan lagi suaminya. Iya enggak? Kenapa bukan lagi suaminya? Kan sudah wafat. Ya, kan sudah wafat. Tapi ya para ulama menyebutkan itu namanya tersisanya efek dari pernikahan. Jadi memang bukan lagi istrinya, kan sudah mengambil hartanya, warisannya semua juga. Tapi itu namanya baqa'u athariz zaujiyah. Masih tersisa efek dari pernikahan. Salah satunya adalah bolehnya seorang suami memandikan istri atau istri memandikan suaminya ketika wafat. Yang memandikan istrinya yang bernama Asma bintu Umais. Dan Asma bintu Umais ini adalah istrinya Ja'far sebelumnya. Ja'far ibn Abi Talib, istrinya Asma bintu Umais. Ja'far gugur dalam peperangan Mu'tah, dinikahi Abu Bakar.
Abu Bakar wafat, dia memandikan Asma bintu Umais ini. Setelah Abu Bakar wafat, dinikahi oleh Ali. Ya, Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha wa arda. Oleh karenanya, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda wafat di malam harinya. Jadi di malam Selasanya, Senin malam. Dan Abu Bakar dimakamkan di malam itu juga. Abu Bakar dimakamkan di malam itu juga. Jadi tidak seperti Nabi kan mengundur berapa hari ya untuk pemakaman. Abu Bakar langsung dimakamkan itu juga. Dan di mana Abu Bakar dimakamkan? Di samping kuburannya Nabi. Di samping kuburannya Nabi. Sahabat di masa hidupnya dan sahabat di masa matinya. Dan perlu diketahui bahwa kuburan Abu Bakar dan Nabi itu tidak sejajar. Tapi kepalanya Abu Bakar itu sejajar dengan pundaknya Nabi. Jadi agak ke bawah. Memposisikan Nabi sebagai imamnya dan dia sebagai makmumnya. Ya, di bawahnya begitu. Ya. Di mana? Ya di hujrah Aisyah, di kamarnya Aisyah ini kan. Nanti juga Umar kan juga akan dimakamkan di sini. Nah, Umar nanti posisi kepalanya sejajar dengan kakinya Nabi. Berarti posisinya juga di bawahnya Abu Bakar kan begitu. Jadi Umar juga memposisikan dirinya di bawahnya Abu Bakar. Ya, jadi secara kedudukan derajatnya di dunia dan di akhirat seperti kedudukannya ketika mereka dimakamkan. Ya. Dan usia Abu Bakar sama seperti usia Nabi, 63 tahun ketika wafat. Sebagaimana usia Umar juga 63 tahun ketika wafat. Ya. Berapa masa kepemimpinan Abu Bakar? Kepemimpinan Abu Bakar masanya adalah 2 tahun lebih 3 bulan. Menjadi kisah yang terakhir. Jauh sebelum Abu Bakar wafat, sebelum Nabi wafat, Aisyah ini bermimpi. Mimpinya adalah, dalam mimpi itu dia melihat ada 3 rembulan yang jatuh ke rumahnya Aisyah. Maka kata Abu Bakar, dia cerita kepada ayahnya, "Ayah, aku bermimpi ada 3 rembulan masuk ke dalam rumahku." Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda, kalau itu mimpinya mimpi yang benar, maka akan dimakamkan orang-orang terbaik di rumahmu itu. Ya, Rasulullah masih hidup nih waktu begitu. Kemudian Rasulullah wafat dan dimakamkan di situ. Ketika Rasulullah wafat dan di situ, maka kata Abu Bakar kepada Aisyah, inilah rembulan yang pertama. Karena Abu Bakar masih hidup. Inilah rembulan pertama. Ternyata ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakarlah yang dimakamkan di situ. Dan kemudian ketika Umar wafat, Umar juga dimakamkan di situ. Padahal Aisyah itu berkeinginan untuk dimakamkan bersama ayahnya dan suaminya. Ya, bersama ayah dan suaminya. Tapi kemudian, jadi kamar Aisyah ini cukup luas, dalam arti ada kuburan Abu Bakar, ada kuburan Nabi, ada kuburan Umar, Aisyah masih ada tempat. Artinya masih memungkinkan bagi Aisyah dimakamkan di situ. Tapi kemudian Aisyah mengatakan, aku tidak layak untuk dibeda-bedakan dengan istri-istri Nabi yang lain. Oleh karenanya ketika Aisyah mau wafat, ia berwasiat, tolong ketika aku nanti wafat, makamkanlah jasadku sebagaimana istri-istri Nabi yang lain dimakamkan di Baqi'. Ya, jangan di sini. Padahal awalnya Aisyah itu ingin sekali dimakamkan di samping Nabi Abu Bakar. Itu sebelum Utsman wafat. Kemudian ketika Umar wafat, Umar juga minta izin untuk dimakamkan di sampingnya, diberikan izin. Tapi masih ada ruang. Tapi ketika Aisyah di akhir hayatnya, Aisyah merasa kalau aku dimakamkan di sini tidak setara dan akan mengundang kesenjangan. Oleh karena kata Aisyah, aku tidak layak dimakamkan di sini, biarlah aku dimakamkan bersama istri-istri Nabi yang lain di Baqi' al-Gharqad, di mana kita ketahui ya posisi pemakaman yang berada di samping Masjid Nabawi hari ini. Wallahu taala a'la wa alam. Itulah kisah Abu Bakar ya radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang tentu banyak sekali pelajaran dari kisah beliau. Ya alhamdulillah dalam 13 pertemuan, entah berapa tahun saya juga nggak tahu. Ya. Tahu berapa tahun ya? Enggak lah, 7 itu dari tahun 2000 berapa ya? 17 enggak. Saya di sini mengkaji sebelum Abu Bakar sudah ada beberapa kajian gitu.
Tapi ala kulli hal memang sangat unik ya, bertepatan sekali dengan 13 tanggal atau tahun 13 Hijriyah. Abu Bakar itu kan wafat tanggal 13 Hijriyah. Dan kisah kita juga berakhir dalam 13 pertemuan ya. Qadaran ya, tidak disengaja ya. Kan saya sudah sampaikan sebenarnya pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu saya sebenarnya ingin menyelesaikan, tapi kemudian waktunya nggak cukup. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan. Tentu ini belum seluruh rincian yang ada pada Abu Bakar. Ini hanyalah beberapa kisah. Tapi ala kulli hal apapun itu, tentu banyak sekali faidah, tentu banyak sekali ya pelajaran dari kisah beliau radhiyallahu taala anhu warda, untuk kemudian kita jadikan inspirasi, motivasi dan semangat kita dalam berjuang dan melakukan kebaikan-kebaikan. Insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan kajian yang berikutnya, entah apa nanti berikutnya. Kalau Umar nih 10 tahun ya, kitabnya aja lebih tebal. Entah nggak tahu nanti berapa belas ya nih pertemuan ya nih. Nanti kita lihat insyaallah tabaraka wa taala. Kita cukupkan pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.